Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakwama di Toiba TV di hari Ahad tanggal 4 Februari 2024. Kali ini saya kembali mengabarkan perkembangan dari kasus dugaan penipuan investasi perumahan yang dilakukan oleh CV Kaisal Mansur dan direkturnya Haji Amanah atau Arab, yang dalam perkembangannya di kepolisian itu mencuatkan nama atau memunculkan nama Jam'an Nurhotin Mansur atau Yusuf Mansur ada dalam laporan polisi. Saudara-saudara, pada video saya terakhir tentang masalah ini berjudul dari lokasi Kaisal Mansur, menurut warga, Arab adalah anak buahnya Yusuf Mansur. Mereka ada kerjasama. Demikian video saya terakhir. Pada video kali ini saya mau mengabarkan soal perkembangan penyelidikan di Polda Metro Jaya, di mana pihak penyidik telah memanggil beberapa orang korban untuk dimintai keterangannya sebagai awal dari pemeriksaan sebanyak 20 orang lebih korban yang telah melaporkan masalah ini ke Polda Metro Jaya. Ada sebagian orang menelpon saya menginformasikan bahwa sebaiknya proses penyelidikan di Polda Metro Jaya ini jangan diberitakan, jangan dipublish. Khawatir Yusuf Mansur dan teman-temannya akan melakukan intervensi kepada pihak kepolisian sehingga bisa mempengaruhi jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus ini. Tapi menurut saya ini adalah sebuah kekhawatiran yang berlebihan. Polisi insya Allah tidak mungkin diintervensi oleh siapapun juga, apalagi orang atau mereka yang terkait dengan sebuah masalah. Saya yakin itu, dan polisi kita tentu bekerja secara profesional dan bertanggung jawab sehingga siapapun tidak mungkin mengintervensi masalah ini, termasuk Yusuf Mansur dan teman-temannya. Berikut ini adalah keterangan Zeni Mustafa sebagai kuasa hukum dari para korban yang diberikan kepada kami, termasuk teman dari media yang lain, sesaat setelah keluar dari ruangan penyidik di Polda Metro Jaya. Semoga keterangan Zeni Mustafa berikut ini memberikan kita kejelasan soal perkembangan kasus investasi perumahan Kaisal Mansur yang diduga penuh dengan tipu-tipu. Jangan lupa subscribe bagi teman-teman atau saudara-saudara yang belum. Nanti bertemu lagi dengan saya pada video-video yang akan datang masih terkait dengan masalah-masalah hukum dan lainnya yang terkait dengan Yusuf Mansur. Terima kasih sudah memperhatikan video saya. Jangan lupa subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video salah satu korban investasi Kaisal Mansur baru saja diundang oleh Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan ya seputar kasus investasi Kaisal Mansur. Mas Firly, apa yang kira-kira mau disampaikan kepada teman-teman bersama korban investasi? Bapak Ibu, untuk korban yang 22 orang gelombang 1, apabila nanti ada panggilan dari kepolisian agar untuk meluangkan waktu untuk bisa hadir, karena ini menyangkut penyidikan kita bersama Supaya masalah cepat selesai ya. Masalah cepat selesai. Dan yang bertanggung jawab terhadap investasi ini bisa bertanggung jawab ya secara hukum ya gitu Mas ya. Iya. Oke, Mas Firly, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Selamat jalan hati Mas. Ya. Sedang di Polda Metro Jaya hari Selasa tanggal 30 ya Pak? Ya, betul. Ya. Pemirsa Toiba bertanya-tanya kelanjutan kasus Kaisal Mansur, Pak Zeni. Ya, Sampai betul. di mana progresnya Pak? Ya, betul. Hari ini saya mendampingi klien saya ya, berkaitan dengan mendampingi klien saya berkaitan dengan korban Kaisal Mansur ya. Perumahan bodong Kaisal Mansur yang diduga perumahan bodong Kaisal Mansur karena sampai dengan saat ini kan DP-nya sudah dikasihkan ya kan, DP-nya sudah dibayar, kemudian orangnya nggak ada, dan rumahnya ternyata setelah kita survei ternyata kan tanahnya belum jelas ya. Oleh karena itu berkaitan dengan laporan saya hari ini itu saya mendampingi Mas Hari dan Mas Priyo untuk dimintai keterangan berkaitan dengan laporan pidana tersebut, Pak. Ya. Saya dengar
kronologisnya sudah dibikin semua. Ya, jadi kronologis sudah masuk, kronologis memang sudah disetor kepada saya semua. Ya. Kemudian hari ini memberikan keterangan kurang lebih sama dengan kronologis itu. Ya. Baru 2 orang ya Pak? Baru 2 orang, nanti akan bergiliran Pak. Jadi hari ini 2 orang, kemudian nanti akan dijadwalkan berapa, mungkin bisa 3 sampai 5 orang Pak. Oh gitu, dalam sehari. Iya. Ya. Pak, klien Bapak hari ini apa yang mereka sampaikan ke penyidik Pak? Atau penyidik bertanya soal apa sih? Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, Ya. kemudian dijawab oleh klien saya. Intinya mereka memesan perumahan kepada pengembang siapa, Ya. ya kan? Mereka mengatakan mereka memesan kepada pengembang CV Kaisa Al Mansur, kemudian berapa DP-nya. Kemudian disebutkanlah oleh Mas Priyo dan Mas Syari berapa DP-nya yang sudah di-store. Kemudian sampai dengan saat ini ternyata rumahnya tidak diserahkan, dan memang perumahan itu tanahnya masih milik orang lain. Oh gitu. Ada penyidik bertanya soal Yusuf Mansur Pak? Sementara ini belum, karena ini kan baru lidik, Ya. baru lidik sementara. Tapi oleh klien Pak Zeni ada yang menyebut soal Yusuf Mansur Pak? Hanya tadi ditanya berkaitan dengan apa kaitannya dengan Yusuf Mansur. Iya. Nah, si Mas Hari menjelaskan bahwa kaitannya dengan Yusuf Mansur awalnya para korban ini termasuk Mas Heri itu pengen mengadukan kepada Hotman Paris. Iya. Lalu ternyata ada yang diantara para korban ini yang didatangi oleh Yusuf Mansur, dan katanya di dalam diajak pertemuan, katanya kondisinya di sana marah-marah, jangan dipidanakan, dia yang akan bertanggung jawab, dia yang akan take over gitu. Oh gitu. Iya. Tapi klien Bapak juga menyebutkan apa sebab Yusuf Mansur mau take over apa enggak Pak? Mereka tidak tahu Oh, sebabnya. ya. Yang jelas ketika ini mau diadukan kepada Kopi Joni Hotman Paris, ada yang tahu, kemudian Yusuf Mansur mendatangi salah satu sesepuh, jangan dilaporkan, jangan dibuat ribut, dia yang akan take over, dia yang akan menyelesaikan. Karena menurut Yusuf Mansur, kalau ini toh dilaporkan pidana, juga nanti Arab hanya prosesnya lama, dan Arab hanya dihukum saja, kalau sudah pasang badan nanti uangmu nggak pulang. Gitu. Hampir sama dengan kondisi investor-investor JBN juga begitu, Yusuf Mansur mengatakan. 11-12 ya Pak. Iya. Artinya korban-korban ini belum tahu peranan Yusuf Mansur itu apa, hanya mengembalikan uang belum aja? tahu. Hanya mengembalikan, dan pernah dikembalikan tapi hanya sedikit gitu. Iya. Dan sudah dibuat jadwal untuk pengembalian dan akan dikembalikan dalam jangka 1 tahun. Ya. Tapi kenyataannya sudah hampir, sampai dengan hari ini sudah hampir 3 tahun ya. 3 tahun lebih. Nggak dikembalikan juga. Kuncinya di si Arab ini Pak? Iya, kuncinya di Arab. Nanti setelah ini lidik, mudah-mudahan nanti naik menjadi penyidikan, kemudian nanti Arab dipanggil, itu kan akan terang benderang. Peranan Yusuf Mansur apa? Pemilik tanah yang ditunjukkan kepada klien saya itu ternyata kan tempatnya berbeda-beda. Dari 20 tuh berbeda-beda, ada 5 tempat atau 4 tempat atau 5 tempat. Itu berbeda-beda. Nanti pemilik tanahnya juga akan dipanggil bagaimana berkaitan dengan kepemilikan tanahnya. Gitu ya. Iya. Nanti pemilik tanahnya dipanggil, kita membuat berita lagi Pak ya. Baik. Biar kita terang benderang ya Pak. Iya. Jadi masih berapa banyak lagi yang belum diperiksa hari ini Pak? Masih ada 20 orang. 20 Karena orang. kan yang memberikan kuasa kepada saya itu sebenarnya hampir 50 orang yang akan memberikan kuasa. Ya. Tetapi yang dokumennya sudah siap, itu 22 orang, hari ini diperiksa 2. Gitu ya, Pak? Mudah-mudahan berikutnya secepatnya akan dijadwalkan, akan diperiksa 3 sampai 5 orang 1 harinya. Setelah para korban diperiksa, Setelah para korban diperiksa, kemudian dipanggil juga pemilik tanahnya, kemudian tentu terlapor yang akan diperiksa kembali. nah kalau sekarang terlaporkan menghilang ini Pak? Ya nggak apa-apa, menghilangkan masih di Indonesia Pak. Ya gitu ya. Ya, mereka kan masih warga negara Indonesia. Tentu tidak sulit bagi polisi untuk mengendus keberadaannya di mana. Ya, termasuk tidak sulit bagi polisi untuk membongkar keterlibatan Yusuf Mansur sejauh apa ya Pak? Ya, siapapun yang terlibat di sini, siapapun yang terlibat berkaitan dengan
dugaan penipuan ini ya, terkait dengan masalah ini, harapan saya dibuka oleh kepolisian secara terang benderang Kita berharap tanpa polisi pandang membuka, bulu. Ya. Ya. Kita berharap polisi akan membuka siapa saja yang terlibat di sini ya Pak. Ya, insya Termasuk Allah, Yusuf Mansur insya nanti ya Allah. Pak. Termasuk Yusuf Mansur kalau dia terlibat ya Pak. Nah, kalau dia terlibat harus diproses, Pak. Oh ya. Nggak ada ceritanya tidak diproses. Seluruh warga negara ini punya hak yang sama, Ya. juga tidak kebal hukum, Pak. Oke. Ya. Makin menarik perkembangannya nih Pak ya. Baik, baik, Kita berita terus ya Pak. baik, baik. Oke, Mas Ari, Pak Sudar, Pak Jenny, makasih banyak. Sama-sama. Ya. Pak.